Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fitokimia. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, MSI, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya selama ini. Baik, langsung saja kita mulai pada presentasinya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kajian saya mengenai isolasi, identifikasi, dan juga aktivitas farmakologi senyawa terpenoid pada akar pasak bumi, atau dengan nama latin Eurykoma longifolia Jack. Baik, untuk selanjutnya di sini ada latar belakang penelitiannya, yaitu ada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas, atau Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kekayaan flora yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai sumber potensial dalam pencarian senyawa bioaktif baru yang dapat dikembangkan menjadi obat modern maupun produk kesehatan yang berbasis bahan alam. Untuk poin selanjutnya yaitu pemanfaatan tanaman obat tradisional. Jadi, masyarakat Indonesia telah lama memanfaatkan berbagai tanaman obat sebagai bagian dari pengobatan tradisional dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Salah satu tanaman yang banyak digunakan yaitu pasak bumi, karena dapat dipercaya memiliki efek tonikum, antipiretik, antimalaria, dan juga peningkat vitalitas tubuh. Poin selanjutnya yaitu pentingnya kajian fitokimia. Mengapa sih penting gitu ya kita melakukan kajian dari fitokimia? Jadi penelitian fitokimia ini dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman. Melalui penelitian ini dapat diketahui hubungan antara struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis yang dimiliki sehingga mendukung pengembangan obat yang lebih efektif dan juga aman. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuannya. Apa saja sih rumusan masalah dalam kajian ini gitu? Yang pertama ada bagaimana karakteristik tanaman pasak bumi. Ini menjelaskan pemahaman mengenai morfologi dan juga taksonomi yang sangat penting untuk memastikan identitas tanaman yang digunakan dalam penelitian. Identifikasi yang tepat itu akan meningkatkan validitas hasil penelitian fitokimia dan juga farmakologi. Untuk poin selanjutnya, apa saja kandungan metabolit sekunder pada akar pasak bumi? Jadi, akar pasak bumi diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, namun diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kelompok metabolit yang berperan penting terhadap aktivitas farmakologinya. Untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana aktivitas farmakologi dan metode identifikasi senyawanya. Untuk mengembangkan pasak bumi sebagai sumber obat, itu diperlukan pemahaman mengenai aktivitas biologis, serta teknik isolasi dan identifikasi senyawa yang digunakan. Kemudian, apa saja sih tujuan penelitian ini? Yang pertama, itu untuk mengkaji kandungan terpenoid pada akar pasak bumi. Selanjutnya, menjelaskan aktivitas farmakologi senyawa terpenoid. Yang ketiga, memahami proses isolasi dan identifikasi senyawa tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada profil tanaman pasak bumi itu sendiri. Untuk nama dan klasifikasi umumnya, pasak bumi memiliki nama ilmiah Eurykoma longifolia Jack dan termasuk dalam famili Cimarobaceae. Dan tanaman ini dikenal dengan berbagai nama lokal seperti tongkat ali di Malaysia dan pasak bumi di Indonesia. Kemudian di sini ada persebaran geografisnya. Tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, dan juga Myanmar. Habitat alaminya umumnya itu berada pada daerah tropis dengan kelembapan tinggi dan curah hujan yang cukup. Kemudian pemanfaatan tradisionalnya. Secara tradisional, akar pasak bumi ini digunakan untuk meningkatkan stamina, mengatasi demam, mengobati malaria, serta membantu meningkatkan kesehatan reproduksi pria.
Pemanfaatan tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun dan masih digunakan hingga saat ini. Kemudian apa saja sih daya tarik dari penelitian modern ini? Berbagai penelitian modern ini dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah manfaat yang telah dipercaya masyarakat secara turun-temurun serta mengidentifikasi senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap efek tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada morfologi dari tanaman pasak bumi itu sendiri. Yang pertama ada dari batangnya. Pasak bumi ini merupakan tanaman berkayu yang tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 10-15 meter. Batangnya itu relatif ramping dan memiliki percabangan yang sedikit, sehingga memberikan bentuk yang khas dibandingkan tanaman hutan tropis lainnya. Kemudian dari daunnya, daun pasak bumi itu sendiri berbentuk majemuk menyerip dengan jumlah anak daun yang cukup banyak. Daunnya berwarna hijau tua dan berfungsi sebagai organ utama dalam proses fotosintesis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada bunga dan buahnya. Tanaman ini bersifat dioecious, yaitu bunga jantan dan juga bunga betina itu berada pada individu tanaman yang berbeda. Bunganya tersusun dalam malai dan menghasilkan buah kecil yang berbuah warna ketika matang. Untuk akarnya itu sendiri merupakan bagian dari tanaman yang paling bernilai secara farmakologis karena mengandung konsentrasi metabolit sekunder yang sangat tinggi, terutama quasinoid dan juga terpenoid. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian dan pemanfaatan pasak bumi ini berfokus pada bagian akar. Terus selanjutnya di sini ada klasifikasi taksonomi pasak bumi itu sendiri. Tanaman pasak bumi itu berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida dengan ordo Sapindales, famili Cimarobaceae, dan genus Euricoma, dan juga spesies Euricoma longifolia Jack. Pasak bumi ini termasuk famili Cimarobaceae, yaitu kelompok tumbuhan yang dikenal menghasilkan berbagai senyawa pahit bioaktif. Banyak anggota famili ini mengandung quasinoid yang memiliki aktivitas farmakologi seperti anti malaria, anti kanker, dan anti inflamasi, sehingga menjadi perhatian dalam penelitian fitokimia. Baik, untuk kandungan metabolit sekunder pada pasak bumi itu yaitu terdiri dari quasinoid, alkaloid, dan juga senyawa fenolik dan flavonoid. Untuk quasinoid sendiri, ini merupakan kelompok metabolit sekunder utama yang ditemukan pada akar pasak bumi. Senyawa ini termasuk turunan non-triterpenoid dan menjadi komponen yang paling banyak berkontribusi terbanyak terhadap aktivitas farmakologi tanaman. Beberapa quasinoid utama yang berhasil diisolasi antara lain yaitu Euricomanol, Euricomalacton, dan juga longilacton. Terus selanjutnya ada senyawa alkaloid. Selain senyawa non-triterpenoid tadi atau quasinoid, pasak bumi juga itu mengandung berbagai senyawa alkaloid seperti xanthin 6-1 dan juga turunannya. Kelompok alkaloid diketahui memiliki aktivitas antimikroba, sitotoksik yang berpotensi mendukung efek anti kanker dan dari tanaman ini. Yang terakhir, senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami yang mampu menangkap radikal bebas. Kehadiran senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif dan mendukung aktivitas biologis lainnya. Terus selanjutnya, senyawa terpenoid pada pasak bumi. Jadi, sebelum kita ke senyawa terpenoid yang ada pada pasak bumi itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih terpenoid itu. Jadi terpenoid ini merupakan kelompok metabolit sekunder yang tersusun dari unit isopren atau C5H8. Kelompok senyawa ini merupakan salah satu metabolit sekunder terbesar yang ditemukan pada tumbuhan dan memiliki struktur serta aktivitas biologis yang sangat beragam. Dan pada pasak bumi itu sendiri, terpenoid yang paling dominan adalah kelompok quasinoid yang termasuk turunan non-triterpenoid. Beberapa contoh senyawanya yaitu Euricomanol, Euricomalacton, dan juga
longilakton dan yang banyak ditemukan pada bagian akarnya. Terus selanjutnya, peran biologis dari senyawa terpenoid itu sendiri. Terpenoid ini berfungsi sebagai sistem pertahanan alami tumbuhan terhadap mikroorganisme, serangga, dan juga stres lingkungan. Pada manusia, senyawa ini diketahui memiliki aktivitas anti malaria, anti kanker, anti inflamasi, imunomodulator, dan juga antioksidan yang sangat menjanjikan untuk pengembangan obat. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai Eurokomanon dan juga quasinoid yang utama. Eurokomanon ini sebagai senyawa dominan. Jadi Eurokomanon itu apa sih? Itu merupakan quasinoid utama yang paling banyak ditemukan pada akar pasak bumi. Senyawa ini sering digunakan sebagai marker kompon atau senyawa penanda dalam standarisasi ekstrak karena keberadaannya berkaitan erat dengan aktivitas biologis tanaman. Untuk karakteristik struktur kimianya, Eurokomanon itu termasuk golongan non-triterpenoid yang memiliki struktur kompleks dengan gugus hidroksil, karbonil, dan juga lakton. Keberadaan gugus-gugus tersebut berperan penting dalam menentukan aktivitas biologis yang dimiliki senyawa ini. Selain Eurokomanon, beberapa quasinoid lain yang berhasil diisolasi dari pasak bumi, yaitu Eurokomanol, Eurokomanolakton, dan juga longilakton. Senyawa-senyawa tersebut itu memiliki struktur yang mirip tetapi dapat menunjukkan aktivitas biologis yang berbeda-beda tergantung gugus fungsi yang dimilikinya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aktivitas farmakologinya. Jadi, akar dari pasak bumi ini memiliki berbagai macam aktivitas farmakologi. Di antaranya itu ada aktivitas anti malaria, yaitu dapat menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum. Senyawa quasinoid pada pasak bumi, terutama Eurokomanon, itu diketahui mampu menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum, yaitu spesies parasit penyebab malaria yang paling berbahaya pada manusia. Aktivitas ini menjadi salah satu alasan mengapa si pasak bumi sejak lama digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk mengatasi malaria. Untuk mekanisme kerjanya itu sendiri, quasinoid bekerja dengan mengganggu sintesis protein dan metabolisme energi yang dibutuhkan parasit untuk berkembang biak. Gangguan tersebut itu menyebabkan pertumbuhan dan reproduksi parasit menjadi terhambat, sehingga jumlah parasit dalam tubuh dapat berkurang secara signifikan. Nah, potensi apa sih yang dimiliki sehingga menjadi kandidat obat? Untuk potensinya itu sendiri, yaitu dapat meningkatkan kasus resistensi terhadap obat anti malaria, mendorong pencarian senyawa baru yang lebih efektif. Eurokomanon dan quasinoid lainnya menjadi kandidat yang menjanjikan karena menunjukkan aktivitas biologis yang kuat serta berasal dari sumber alami yang mudah diperoleh. Selanjutnya ada aktivitas anti kanker, yaitu menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa quasinoid pada pasak bumi telah dilaporkan mampu menghambat proliferasi atau pembelahan sel kanker. Kemampuan ini penting karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali merupakan karakteristik utama penyakit kanker. Dengan menghambat proliferasi, perkembangan tumor dapat diperlambat sehingga memberikan peluang terapi yang lebih baik. Selanjutnya, itu dapat menginduksi apoptosis. Eurokomanon diketahui mampu memicu apoptosis, yaitu proses kematian sel terprogram yang terjadi secara alami dalam tubuh. Pada sel kanker, mekanisme apoptosis sering mengalami gangguan sehingga sel terus berkembang tanpa terkontrol. Kehadiran Eurokomanon ini dapat membantu mengaktifkan kembali jalur apoptosis sehingga sel kanker mengalami kematian secara terkontrol. Selanjutnya, dapat menghambat angiogenesis atau pertumbuhan tumor yang memerlukan pembentukan pembuluh darah baru untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga oksigen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa quasinoid mampu menghambat angiogenesis sehingga suplai nutrisi ke jaringan tumor berkurang dan pertumbuhannya dapat ditekan. Terus selanjutnya, yaitu ada aktivitas antiinflamasi. Yang pertama itu dapat menurunkan produksi TNF-alpha.
atau tumor necrosis faktor alpha. Ini merupakan salah satu mediator utama dalam proses inflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavonoid mampu menurunkan produksi TNF-alpha, sehingga dapat membantu mengurangi respons peradangan yang berlebih dalam tubuh. Kemudian dapat menekan interleukin 6 atau IL-6. Interleukin 6 ini merupakan sitokin proinflamasi yang berperan dalam berbagai penyakit inflamasi kronik. Senyawa aktif dalam pasak bumi dilaporkan itu mampu menekan produksi IL-6 sehingga dapat membantu mengurangi kerusakan jaringan akibat inflamasi berkepanjangan. Yang terakhir itu dapat menghambat jalur NF-kB. NF-kB ini merupakan faktor transkripsi yang mengatur ekspresi berbagai gen yang terlibat dalam inflamasi. Penghambatan jalur ini menyebabkan produksi mediator inflamasi menjadi berkurang sehingga proses peradangan dapat dikendalikan dengan lebih baik. Kemudian ada aktivitas imunomodulator, yaitu meningkatkan aktivitas sistem imun, meningkatkan aktivitas sel natural killer atau sel NK, meningkatkan fungsi makrofag dan limfosit, dan juga menjaga keseimbangan sistem imun. Pasak bumi ini diketahui memiliki efek imunomodulator, yaitu kemampuan untuk mengatur dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kemudian dapat meningkatkan aktivitas sel NK. Sel NK di sini itu kan bagian dari sistem imun bawaan yang berperan dalam menghancurkan sel yang terinfeksi virus maupun sel kanker. Ekstrak pasak bumi ini dilaporkan mampu meningkatkan aktivitas sel NK sehingga memperkuat ketahanan ataupun barier dari tubuh kita itu sendiri. Kemudian meningkatkan fungsi makrofag dan juga limfosit. Selain sel NK, pasak bumi ini dapat meningkatkan aktivitas makrofag dan juga limfosit yang berperan dalam proses fagositosis serta pembentukan respon imun adaptif. Kemudian menjaga keseimbangan sistem imun. Imunomodulator tidak hanya meningkatkan sistem imun, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan respon imun agar tidak berlebihan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan akibat reaksi imun yang terlalu kuat. Baik, untuk selanjutnya ada aktivitas antioksidan. Yang pertama, radikal bebas dan juga stres oksidatif. Radikal bebas ini merupakan molekul tidak stabil yang dapat merusak lipid, protein, dan juga DNA sel. Akumulasi radikal bebas dalam jumlah berlebihan ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif. Selanjutnya ada peran senyawa fenolik dan flavonoid. Pasak bumi di sini mengandung senyawa fenolik dan juga flavonoid yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya ada perlindungan terhadap kerusakan sel. Aktivitas antioksidan berkontribusi dalam menjaga integritas membran sel, melindungi materi genetik, dan juga mengurangi risiko kerusakan jaringan akibat paparan stres oksidatif yang berkepanjangan. Terus selanjutnya ada aktivitas pada kesehatan reproduksi pria, yaitu dapat meningkatkan kadar testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido dan vitalitas, serta potensi dalam terapi andrologi. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam prinsip isolasi senyawa terpenoid. Secara umum, isolasi senyawa terpenoid dari pasak bumi ini meliputi preparasi simplicia, ekstraksi, fraksinasi, dan pemisahan menggunakan kromatografi, pemurnian, serta identifikasi struktur senyawa. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses isolasi. Yang pertama, ada preparasi sampel. Tahapan preparasi ini dimulai dengan pencucian akar pasak bumi untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu dilakukan pengeringan guna mengurangi kadar air sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan kerusakan senyawa aktif selama penyimpanan. Kemudian proses ekstraksi. Ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut yang sesuai, umumnya etanol, karena mampu melarutkan berbagai senyawa metabolit sekunder. Metode yang sering digunakan adalah maserasi, yaitu perendaman simplicia dalam pelarut selama waktu tertentu agar senyawa aktif dapat terlarut secara optimal. Selanjutnya ada fraksinasi.
Fraksinasi di sini dilakukan untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Pelarut yang umumnya digunakan adalah N-heksan, etil asetat, dan juga N-butanol. Setiap pelarut akan menarik kelompok senyawa tertentu sesuai sifat polaritasnya, sehingga campuran menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini digunakan untuk memisahkan senyawa yang terdapat dalam fraksi hasil ekstraksi. Pemisahan ini terjadi karena adanya perbedaan interaksi senyawa terhadap fase diam dan fase gerak, sehingga setiap senyawa keluar pada waktu yang berbeda. Kemudian ada tahap pemurnian senyawa. Fraksi yang menunjukkan profil senyawa serupa kemudian digabungkan dan dimurnikan lebih lanjut. Tujuan pemurnian ini adalah memperoleh satu senyawa dominan dengan tingkat kemurnian yang tinggi sehingga dapat dianalisis secara lebih akurat. Nah, untuk proses identifikasi senyawa terpenoidnya itu sendiri, yang pertama menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT ini digunakan sebagai metode awal untuk mengevaluasi profil senyawa dan memantau proses pemisahan. Nilai RF yang diperoleh dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik senyawa dengan standar yang telah diketahui. Kemudian menggunakan spektrofotometri UV visible. Metode UV visible ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus kromofor dan sistem ikatan rangkap terkonjugasi dalam molekul. Data panjang gelombang maksimum ini memberikan informasi awal mengenai karakteristik struktur senyawa itu sendiri. Kemudian menggunakan FTIR. Ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam molekul seperti gugus hidroksil atau OH, karbonil CO, dan ikatan rangkap karbon-karbon. Informasi ini sangat penting dalam proses penentuan struktur senyawa. Kemudian menggunakan LC-MS atau MS dan NMR. LC-MS atau MS ini digunakan untuk menentukan massa molekul dan pola fragmentasi senyawa, sedangkan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance ini digunakan untuk menentukan struktur molekul yang secara terperinci. Kombinasi kedua metode ini diharapkan memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai identitas senyawa terpenoid yang berhasil diisolasi. Kemudian kita sudah masuk ke kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan hasil penelitian ini, akar pasak bumi atau dengan nama latin Eurocoma longifolia Jack ini mengandung berbagai metabolit sekunder, terutama kelompok terpenoid dan quasinoid seperti Eurocomanon yang berperan sebagai senyawa bioaktif utama. Senyawa-senyawa tersebut itu memiliki beragam aktivitas farmakologi, antara lain anti malaria, anti kanker, anti inflamasi, imunomodulator, antioksidan, serta berpotensi meningkatkan kesehatan reproduksi pria. Isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid ini dapat dilakukan melalui tahapan ekstraksi, fraksinasi, kromatografi, serta analisis spektroskopi seperti FTIR, LC-MS atau MS, dan juga NMR. Untuk sarannya, itu perlu dilakukan penelitian lanjutan, terutama uji praklinik dan uji klinik, untuk memastikan efektivitas dan keamanan senyawa terpenoid dari pasak bumi. Selain itu, pengembangan formulasi sediaan farmasi berbasis senyawa terpenoid ini perlu ditingkatkan agar pemanfaatannya sebagai kandidat obat berbasis bahan alam dapat lebih optimal. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini atau presentasi dari hasil kerja saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.